Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Pratama Nasution dari kelompok 9 kelas IRTA. Jadi saya akan menjelaskan bab 1 atau bagian pendahuluan dilaksanakannya praktikum acara 2 ini tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Yang pertama itu latar belakang. Dalam tubuh hewan maupun tubuh manusia terdiri atas dua jenis sel, yaitu sel somatik dan sel gamet. Sel somatik difungsikan dalam pembentukan sel tubuh, sedangkan sel gamet diperuntukkan untuk sel kelamin. Sel kelamin gamet atau gamet ini dihasilkan oleh organ-organ yang tergabung dalam sistem reproduksi. Proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamet hingga menjadi gamet yang seutuhnya serta berperan dalam proses reproduksi disebut gametogenesis. Gametogenesis erat kaitannya dengan sistem reproduksi, khususnya pada hewan dan manusia. Gametogenesis pada jantan disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada betina disebut dengan oogenesis. Selain itu akan dibahas pula mengenai uji kualitas semen. Setelah mengetahui bagaimana proses gametogenesis dapat terjadi pada ternak jantan maupun betina, untuk menguji kualitas sperma dapat dilakukan dengan dua macam tahap, yaitu secara makroskopis yang meliputi warna, bau, konsistensi atau kekentalan, dan pH. Sedangkan pada secara mikroskopis dapat diuji dengan motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi, viabilitas, dan abnormalitasnya. Apabila dalam penelitian atau pengujian kualitas sperma tersebut tidak sesuai dengan karakteristik sperma pada umumnya, maka dapat dikatakan bahwa sperma tersebut mengalami kelainan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui struktur sperma dan ovum, serta fungsi bagian-bagian sperma dan ovum. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui proses terjadinya fertilisasi secara mendalam. Dan yang terakhir, praktikan dapat melakukan pengujian kualitas sperma. Selanjutnya yang ketiga, manfaat dari praktikum yaitu praktikan diharapkan memiliki pemahaman secara komprehensif tentang proses spermatogenesis pada ternak jantan maupun oogenesis pada ternak betina, dan uji kualitas semen, sehingga nantinya dapat menarik minat mahasiswa untuk melakukan penelitian serta mengembangkan pengetahuannya yang berkaitan dengan bahasan praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Haidar Pasya dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang materi dan metode yang digunakan dalam praktikum IRT acara 2 dengan judul gametogenesis dan uji kualitas semen. Pertama-tama saya akan membahas materinya terlebih dahulu. Untuk praktikum kali ini, alat yang digunakan antara lain yaitu mikroskop, alat tulis, pipet, termometer, gelas beker, hydromocytometer, kemudian kontainer, spuit, objek glass, cover glass, hand counter, gunting, bunsen, dan juga pinset. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu NaCl, eosin, semen beku, dan nitrogen cair. Untuk metodenya sendiri, praktikum kali ini dilakukan di daerahnya masing-masing dengan mekanisme secara daring. Caranya yaitu dengan menonton video yang telah diunggah oleh asisten di YouTube
Kemudian praktikkan menyimak serta memahami isi video tersebut yang membahas tentang proses terbentuknya gametogenesis pada ternak jantan dan betina, proses terbentuknya atau terjadinya fertilisasi, dan mengamati uji kualitas semen secara makroskopis maupun mikroskopis. Setelah itu praktikkan menjelaskan dengan singkat isi video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riasin, NIM 282, akan menjelaskan tentang sel gamet jantan, yaitu sperma. Sel gamet jantan tersebut terbagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama ada kepala, terus ada bagian badan, dan yang terakhir ada ekor. Dari ketiga bagian penting ini terdapat bagian yang lebih kecil lagi, yaitu ada akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, dan membran plasma. Yang pertama ada akrosom. Akrosom di sini berbentuk seperti helm untuk melindungi kepala sperma. Nah, di dalam akrosom sendiri ini terdapat enzim hyalurodinase untuk membantu sperma menembus sel korona radiata dan zona pellucida yang ada di ovum. Selanjutnya ada sitoplasma. Dari sitoplasma ini merupakan sel yang berbentuk sebuah cairan yang terdapat di luar nukleus. Nah, sitoplasma terdiri dari 80-85% itu adalah air. Sisanya protein 10%, lipid 2%, dan polisakarida serta asam nukleat yang masing-masing 1%. Nah, area sitoplasma ini terbatas pada bagian luar, yaitu membran plasma, lapisan ganda lipid, dan bagian membran nukleus. Nah, tugas utama dari sitoplasma sendiri adalah untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalam sitoplasma tersebut. Selanjutnya terdapat nukleus. Nah, bisa dilihat nih nukleus. Nukleus memiliki bentuk lonjong, halus, serta lentik yang berisi materi inti dari genetik sperma tersebut. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol terletak pada bagian tengah dari fibril yang dikelilingi oleh cincin dari 9 pasang. Nah, fibril ini bertanggung jawab untuk motilitas sperma serta memfasilitasi pergerakan sperma melalui saluran alat kelamin betina. Sentriol ini juga berfungsi dalam proses pembelahan yang berlangsung dengan membentuk kutub-kutub. Selain itu juga berperan dalam proses mitosis dan juga penyelesaian sitokinesis. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria juga termasuk dari badan sperma, yang dimana ada sistem metabolik yang ditemukan untuk menyediakan energi untuk motilitas sperma. Nah, selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma sendiri bagian spermatozoa yang sangat berperan dalam proses fertilisasi untuk merusak tudung akrosom, sehingga menyebabkan keluarnya enzim-enzim yang diperlukan selama proses fertilisasi. Selain itu, membran plasma juga berfungsi untuk melindungi serta mengatur keluar masuknya molekul-molekul dan juga sebagai reseptor sebagai rangsangan dari luar sel. Nah, yang terakhir ada bagian ekor. Di bagian ekor sendiri disebut juga dengan flagel yang memiliki struktur tipis serta memanjang. Nah, bentuk ekornya sendiri itu seperti cambuk. Ekor ini berfungsi dalam mempermudah pergerakan sperma untuk menembus korona radiata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riasin, NIM 282, akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet betina atau yang biasa disebut ovum. Nah, sel gamet betina terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada sel granulosit, yang kedua zona pellucida, lalu ada membran pitelin, lalu ada sitoplasma, serta yang terakhir ada nukleus. Bagian yang pertama adalah sel granulosit. Sel granulosit adalah sel darah putih yang di dalamnya ada sitoplasma yang mengandung granula-granula, masing-masing memiliki fungsi untuk mengikat dan memakan benda asing yang akan masuk ke dalam ovum. Nah, selanjutnya terdapat zona pellucida. Nah, ini ada zona pellucida, merupakan lapisan ekstraseluler
salah satunya sebagai pelindung oosit yang tersusun atas glikoprotein dan polipeptida. Pada saat fertilisasi, zona pellucida berfungsi untuk mencegah adanya sperma lain yang membuahi sel telur. Nah, jika ada 2 sperma yang membuahi sel telur, zona pellucida tidak akan membiarkan sel sperma lainnya untuk melakukan penetrasi. Nah, pada zona pellucida ini terdapat ZP1, ZP2, dan ZP3. Nah, di antara ketiga komponen tersebut, ZP3 lah yang berfungsi dalam proses fertilisasi. Nah, fungsinya adalah untuk reseptor primer reaksi pengenalan spermatozoa sehingga proses fertilisasi dapat berlangsung secara baik. Nah, berdasarkan fungsi yang tadi, ZP3 potensial untuk target imunokontrasepsi. Nah, selanjutnya ada membran vitelin. Membran vitelin letaknya ada di atas zona pellucida. Nah, membran vitelin ini adalah struktur yang mengelilingi permukaan luar dari membran plasma sel telur. Sebagian besar membran vitelin terdiri dari serat protein dengan reseptor protein yang diperlukan untuk pengikatan sperma yang ada. Nah, pada gilirannya terikat pada reseptor membran plasma sperma. Nah, sedangkan pada unggas sendiri, membran vitelin ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan di luar sel. Sedangkan pada ruminansia sendiri, pada saat proses fertilisasi, membran vitelin berfungsi untuk menyeleksi sperma yang akan masuk dan memisahkan kepala dengan ekor sperma. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu mengandung semua bahan yang membentuk sebuah individu baru seperti protein, ribosom, mRNA, tRNA, dan bahan-bahan lainnya. Nah, fungsi dari sitoplasma ini sendiri pada saat proses fertilisasi adalah sebagai tempat terjadinya reaksi pembentukan sel. Lalu selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando sel eukariotik. Nukleus biasanya merupakan organel-organel yang menonjol dalam sel karena menyumbang sekitar 10% volume dari sel. Bentuk nukleus itu bermacam-macam, ada yang lonjong, bulat, bahkan ada yang berupa cakram. Meskipun nukleus itu inti sel, namun letaknya tidak selalu berada di tengah, bisa saja berada di tepian. Nah, pada ovum ini nukleus merupakan sel yang mengandung gen dari sifat indukan, atau lebih disebutnya sebagai di mana sifat gen itu ada di nukleus. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan morfologi spermatogenesis. Pada ternak jantan, proses pembentukan sel gamet disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Adapun tahap-tahap yang terjadi pada proses spermatogenesis, yaitu yang pertama spermatogonium, di mana masih memiliki jumlah kromosom 2N atau bersifat diploid. Lalu spermatogonium akan mengalami proses mitosis 1. Proses mitosis yang terjadi pada spermatogenesis disebut dengan spermatositogenesis. Setelah mengalami proses mitosis, kemudian berubah menjadi spermatosit primer yang masih memiliki kromosom 2N atau bersifat diploid. Setelah itu, spermatosit primer akan mengalami pembelahan lagi, memasuki fase meiosis 1 yang disebut dengan spermiogenesis. Lalu spermatosit primer berubah lagi menjadi spermatosit sekunder yang kromosomnya bersifat haploid atau jumlahnya N. Kemudian akan membelah lagi melalui fase meiosis 2 menjadi spermatid yang juga memiliki kromosom bersifat haploid. Selanjutnya
akan mengalami tahap diferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya. Pada tahap ini akan terjadi proses penyempurnaan yang semula hanya ada kepala, nukleus, sitoplasma, lalu akan beregenerasi menjadi sperma yang seutuhnya, yaitu memiliki ekor untuk alat gerak sperma tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Haidar Pasya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses gametogenesis pada ternak betina, yaitu oogenesis. Oogenesis sendiri terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dengan bakal sel telur atau oogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer yang sifatnya diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Oosit sekunder yang bersifat haploid juga mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, menghasilkan ootit dan juga satu badan polar. Setelah itu, ootit akan mengalami diferensiasi, membentuk sel telur atau ovum. Sedangkan badan polar akan lisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saidatul Baina dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai uji makroskopis kualitas semen. Uji makroskopis kualitas semen dilakukan dengan mengamati warna, konsistensi, volume, bau, dan pH. Yang pertama ada uji warna semen. Uji warna semen dilakukan dengan melihat secara mata telanjang semen yang berada pada tabung penampung. Warna normal dari semen yaitu putih kekuningan atau krem yang disebabkan oleh adanya senyawa riboflavin. Senyawa riboflavin merupakan vitamin B2 yang diperoleh melalui pakan yang telah terfermentasi oleh bakteri asam laktat. Semakin sering ternak melakukan ejakulasi, maka warna semen akan semakin kuning atau bahkan kuning. Yang kedua yaitu uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan dengan melihat tabung semen yang disejajarkan dengan mata berjarak kurang lebih 30 cm sambil memiringkan tabung ke arah kiri atau kanan sebesar 45 derajat. Konsistensi yang normal biasanya kental. Sama halnya dengan warna, semakin sering ternak melakukan ejakulasi, maka konsistensi semen sebagian ada yang kental dan encer. Warna dan konsistensi memiliki hubungan, di mana semakin encer maka warna semen akan semakin pucat. Yang ketiga yaitu ada uji volume. Uji volume dilakukan dengan melihat semen di dalam vagina buatan yang dilengkapi tabung berskala volume. Volume standar sperma sendiri berkisar antara 5-8 mm untuk sapi, sedangkan volume standar pada ayam berkisar antara 0,2 sampai 1 mili. Volume semen dapat berubah karena dipengaruhi oleh musim. Musim panas akan mengganggu kinerja termoregulator pada skrotum sehingga proses spermatogenesis akan terganggu. Yang keempat ada uji bau. Uji bau dilakukan dengan mendekatkan tabung berisi semen ke indera penciuman, kemudian membau secara perlahan. Bau normal sperma sendiri sangat khas, seperti bau spermin atau amis yang disertai dengan bau dari ternak tersebut. Jika sperma tercium bau busuk, maka biasanya semen tersebut mengandung nanah, yang artinya terdapat infeksi organ atau saluran pada reproduksi jantan. Yang kelima ada uji pH. Uji pH dilakukan dengan menggunakan kertas indikator pH yang telah ditetesi semen pada ujung kertas. Biasanya pH normal pada sperma berkisar antara 6,2 sampai 7,8. Penurunan pada pH dapat diakibatkan beberapa faktor, yaitu suhu dingin, energi pengencer kurang,
peningkatan asam laktat hasil metabolisme, kerusakan membran plasma, dan akrosom. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hafiz. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji mikroskopi semen. Uji mikroskopi semen adalah uji kualitas semen menggunakan mikroskop. Pada uji mikroskopis terdapat 4 aspek yang menjadi parameter uji, yaitu motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Pembahasan yang pertama yaitu motilitas. Motilitas adalah pergerakan maju dari kumpulan spermatozoa secara progresif. Pengujiannya adalah dengan cara semen segar diteteskan pada kaca objek tanpa ditutup cover glass. Kemudian diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Dapat dilihat pada gambar kiri terdapat motilitas individu, sedangkan gambar kanan terdapat motilitas massa. Pada motilitas individu dapat dilihat antara individu satu dan lainnya bergerak bebas, tidak ada gerombolan ataupun gumpalan. Sedangkan motilitas massa terdapat gerombolan seperti awan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada kiri layar antara sel-sel sperma bergerak bebas antara individunya, tidak ada yang berkelompok. Sedangkan pada motilitas massa terlihat bahwa spermatozoa bergerak menggerombol membentuk seperti awan. Cara menilai spermatozoa yang baik dan yang kurang baik adalah apabila spermatozoa terlihat seperti gumpalan awan gelap yang bergerak cepat mendapatkan nilai +3. Sedangkan apabila spermatozoa bergerombol namun pergerakannya lambat mendapat +2. Dan apabila spermatozoa bergerak individu tanpa bergerombol itu mendapatkan nilai +1. Dan jika tidak ada pergerakan maka tidak mendapat nilai sama sekali. Selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas adalah jumlah spermatozoa yang mati selama proses pengenceran. Dalam proses pengenceran, jumlah spermatozoa yang mati biasanya akan meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan energi dan rendahnya kandungan nutrisi, ditambah peningkatan pH semen setelah pengenceran. Pengujiannya dilakukan dengan cara semen diletakkan pada kaca objek dan ditutup dengan cover glass. Kemudian diamati dengan perbesaran 400 kali. Ciri-ciri semen yang mengalami mortalitas atau kematian adalah kepala dan badannya berwarna merah, khususnya bagian kepala. Perhitungannya adalah jumlah semen atau spermatozoa yang mati dibagi oleh jumlah seluruh spermatozoa dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah abnormalitas. Abnormalitas semen adalah individu spermatozoa yang memiliki bentuk tidak sempurna, seperti pada gambar tersebut. Gambar B adalah contoh semen yang mengalami kepala patah. Gambar C, semen mengalami ekor bengkok. Gambar D, semen mengalami pembengkakan ekor. Dan gambar E, asimetris antara kepala dan bagian ekor. Prosedur pengujiannya adalah dengan cara semen diletakkan pada kaca objek dengan menggunakan pipet sebanyak 1 tetes. Kemudian di sampingnya diberi eosin negrosin dan dihomogenkan menggunakan kaca objek yang lain. Setelah homogen, goreskan kaca objek lain dalam konveksi, lalu amati dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Penilaiannya, sperma yang abnormal dibagi dengan jumlah seluruh sperma dan dikalikan 100%. Yang terakhir adalah konsentrasi sperma.
Konsentrasi dinilai berdasarkan jumlah banyaknya individu sperma dalam 1 mili semen. Konsentrasi sperma sangat diperlukan untuk menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasi oleh sperma tersebut. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk menguji konsentrasi sperma. Yang pertama adalah pendugaan berdasarkan jarak antar kepala spermatozoa, dan yang kedua adalah menggunakan bilik hitung. Namun pada praktikum ini kita akan menggunakan perhitungan dengan menggunakan bilik hitung. Pengujian dilakukan menggunakan alat bantu haemocytometer yang dipasangkan ke squid. Sperma yang akan diuji diambil menggunakan haemocytometer tadi hingga mencapai garis 0,5. Kemudian ambil eosin hingga mencapai titik 101. Homogenkan sperma dan eosin dengan cara ditutup kedua ujungnya, lalu dikocok dengan jalur menyerupai angka 8 selama 2 hingga 3 menit. Setelah menjadi homogen, teteskan ke dalam bilik hitung dan amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Simpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 morfologi sel gamet, yaitu pada jantan dan pada betina. Sel gamet jantan terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus, membran plasma, dan ekor. Pada betina terdiri dari sel granulosir, zona pleusida, membran vitesin, sitoplasma, nukleus, dan korona radiata. Gametogenesis terdiri dari 2, yaitu spermatogenesis pada ternak jantan dan oogenesis pada ternak betina. Untuk menguji kualitas semen dari 2 cara, yaitu makroskopis yang meliputi warna, bau, konsentrasi, volume, dan pH. Kedua yaitu secara mikroskopis yang meliputi mortalitas, motilitas, konsentrasi, dan abnormalitas. Sekian video praktikum dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.